pagi. Oke, sebelum kita mulaikan pembelajaran daring di hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, seperti biasa, pengambilan absen di grup WhatsApp. Oke, menir sini akan mengingatkan kembali lagi untuk kita semua tetap mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir atau memakai sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Oke, untuk pembelajaran daring di hari ini, materi yang Menir ambil itu adalah senam lantai. Senam lantai, ini adalah salah satu gambar senam lantai. Pengertian senam lantai. Senam lantai adalah salah satu bagian dari rumpun senam sesuai dengan istilahnya. Maka gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras. Ukuran 12 kali M, 12M dengan tambahan 1M untuk menjaga keamanan pesenam. Jadi di bawah ini adalah contoh gambar matras. Sejarah senam lantai di Indonesia. Olahraga senam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya tentara Jepang. Dibuktikan dengan dikenalkannya senam Talso di kalangan tentara peta pada tahun 1963. Senam mulai dipertandingkan di pesta olahraga Ganevo, Games of the New Amarging Force. Dan induk organisasi senam di Indonesia adalah Persani, Persatuan Senam Seluruh Indonesia. Ini adalah salah satu teknik dasar dalam senam lantai, yaitu roll depan. Roll depan adalah berguling ke depan atas bagian belakang badan dengan tumpuan tangan lalu mendorong badan guling ke depan dengan mendorong kaki. Latihan roll depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu gulingkan ke depan dengan sikap awal, jongkok, dan guling ke depan dengan sikap awalan berdiri. Teknik melakukan roll depan. Awal jongkok, kemudian berdiri membungkuk, tangan di atas matras menumpu selebar bahu. Kedua kaki diluruskan. Siku tangan ditekuk. Kepala dilipat sampai nempel di dada. Kemudian kunci. Mengguling ke depan dengan mendaratkan tekuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. Kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras. Pegang mata, kaki, dan berusaha bangun. Kembali berusaha bangun. Kesalahan dalam teknik roll depan. Tumpuan tangannya kurang lebar atau kelebihan lebarnya jadi sakit ketika rolling. Tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat sehingga tubuh tidak seimbang, jadinya posisi akhir rolling miring atau bahkan gagal rolling. Bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar A, B, C, dan D. Posisi gambar itu jongkok, kemudian pegang matras. Posisi B itu kaki belakang diluruskan, kemudian kepala taruh di atas matras, sejajar dengan belakang. Kemudian kaki belakang itu mendorong, kemudian berguling ke arah depan. Setelah itu posisi kembali mendarat seperti awal untuk melakukan roll depan. Sekarang guling ke belakang atau backward roll. Itu sama halnya dengan roll depan, tapi dia ini posisinya roll belakang. Posisi jongkok, kedua kaki rapat dan tumit diangkat. Kepala menunduk dan dagu rapat ke dada. Kedua tangan berada di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Jatuhkan pantat ke belakang badan
tetap bulat. Pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. Pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua telapak tangan menekan matras hingga tangan lurus dan kepala terangkat. Ambil sikap jongkok dengan lurus ke depan sejajar bahu, lalu berdiri. Nah, ini posisi samanya dengan roll depan tadi, tapi ini roll belakang. Jadi membelakangi matras, kemudian melemparkan badan ke belakang. Posisi tangan harus berada di samping kanan kiri telinga untuk menahan beban ketika tangan masuk di matras, menahan beban, kemudian mendorong tangan ke belakang agar supaya badan terlempar ke belakang dan kembali ke posisi awal. Sikap lilin. Sikap lilin adalah sikap tidur terlentang dengan kedua kaki diangkat lurus di atas. Pinggang ditopang, kedua tangan dan pundak tetap menempel pada matras. Dalam melakukan sikap lilin, kekuatan otot perut berfungsi untuk kedua tangan menopang pinggang. Ini adalah salah satu contoh. Jadi posisi badan itu tidur, kemudian kedua tangan itu taruh di belakang samping pantat, kemudian kaki ditolak ke atas dibantu dengan tangan sehingga menjadi posisi sikap lilin seperti yang ada di gambar. Ini teknik melakukan sikap lilin. Tidur telentang, kedua tangan di samping badan, pandangan ke atas, angkat kedua kaki lurus ke atas dan rapat. Yang menjadi landasan adalah seluruh pundak dibantu kedua tangan menopang pada pinggang. Pertahankan sikap ini beberapa saat. Kesalahan dalam melakukan sikap lilin. Pinggang hanya ditopang dengan ibu jari. Kedua kaki miring ke belakang, jadinya posisi tidak bertahan dan jatuh ke belakang. Kedua kaki miring ke depan, jadinya jatuh terus dan tidak bisa lurus. Penempatan siku-siku tangan terlalu keluar dari garis lebar badan, tidak kurang bertumpu pada pundak. Cara memberi bantuan dalam teknik sikap lilin. Membantu menahan dan mengangkatnya, taruh tangan di sisi pinggul pelaku atau siswa, memegang pergelangan kedua kaki siswa, pas sesudah meluruskan kedua kaki ke atas, mengangkat dan menempatkan kedua tangan menopang lebih ke arah punggung. Handstand. Ini sikap handstand, kita lihat pada posisi gambar. Posisi awal adalah berdiri tegak dengan posisi kedua tangan lurus di samping badan. Bongkokkan badan dengan dahi dan kedua tangan bertumpu pada lantai. Pastikan dahi dan kedua tangan membentuk segitiga sama sisi. Angkat tungkai ke atas satu persatu. Untuk menjaga keseimbangan, busurkan panggul dan punggung ke depan. Posisi terakhir adalah badan atau tubuh dalam keadaan posisi terbalik 180 derajat dan dalam keseimbangan dengan kedua tungkai rapat dan lurus ke atas. Ini posisi handstand. Oke, sikap kayang. Sikap kayang adalah sikap di mana tubuh membentuk busur dari si berdiri ataupun tidur dengan tumpuan tangan dan kaki. Ini adalah contoh di gambar di bawah. Bisa lihat. Teknik melakukan sikap kayang, badan tegak dengan kedua kaki agak dibuka selebar bahu dan kedua tangan lurus ke atas, pandangan mengikuti arah gerakan tangan. Jatuhkan badan ke belakang secara perlahan-lahan dengan melengkungkan badan. Kalau belum terbiasa melakukannya, dapat dipegangi punggung belakangnya.
oleh teman. Setelah bisa melakukan posisi tersebut, lalu balik ke posisi awal atau berdiri lagi. Kesalahan dalam melakukan kayang. Jarak tangan dan kaki terlalu jauh, siku-siku bengkok disebabkan kekuatan persendian siku dan bahu, badan kurang melengkung atau membusur, disebabkan kurang lemas atau lentuk bagian punggung dan kekuatan pada otot perut. Sikap kepala yang tidak fokus mengikuti arah gerakan tangan, kurangnya daya keseimbangan. Pemberian bantuan dalam melakukan sikap kayang. Posisi penolong di samping anak yang melakukan kayang, membantu mengangkat dan agak membawa punggung bahu pelaku. Membantu menopang punggung bahu pelaku ini adalah siswa dan membawanya perlahan ke bawah. Dengan cara melakukannya gerakan punggung orang lain dengan posisi sudut 90 derajat dan turun pelan-pelan. Angkat punggung yang melakukan gerakan kayang dalam posisi terlentang atau tidur. Tiger Sprong ini salah satu teknik yang sangat sulit. Loncat atau loncat harimau adalah sikap loncatan membusur dengan kedua tangan lurus ke depan pada saat melayang dan diteruskan dengan gerakan mengguling ke depan dan sikap akhir jongkok. Teknik melakukan Tiger Sprong. Sikap awal berdiri tegak, kedua lengan luruskan, samping pandangan lurus ke depan. Sikap melayang dengan gerakan awalan jongkok, melakukan gerakan meloncat ke depan atas dengan tolakan dua kaki, lari terus saat melayang kedua lengan lurus ke depan pada saat kedua tangan menyentuh, kepala menunduk ke dada antara kedua tangan sehingga bahu dan tekuk menyentuh matras. Lipat kedua kaki, selanjutnya mengguling ke depan dengan tangan lurus. Sikap akhir, sikap